Perkenalkan, nama saya Tariq Maulana dengan NIM 0501974447. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Di sini diperintahkan untuk membuat studi kasus manajemen restoran. Pertama, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar, dan seterusnya. Harus ada string nama, double harga, string kategori, dan metode tampil menu. Abstract menu item, public abstract class menu item, string nama, double harga, string kategori. Di sini kita buat konstruktornya. Lalu kita terapkan metode enkapsulasi, yaitu di sini private. Jadi kita harus membuat metode getter untuk mendapatkan properti yang private ini. Ini digunakan untuk mengamankan objek yang nanti akan dibuat agar tidak diakses sembarangan dari luar. Lalu di sini metode toString di override untuk menyimpan menu ke file nanti. Lalu buat abstrak tampil menu, string to file formatnya nanti. Lalu buatlah tiga kelas turunan dari menu item: makanan, minuman, dan diskon. Seterusnya, di sini kita extend menu item, kita terapkan abstraknya, metode-metodenya dan atribut-atributnya. Kita masukkan ke konstruktornya. Ini menu makanan, nama, harga, jenis makanan. Nanti untuk kategorinya kita hardcode langsung karena ini kelas makanan. Jenis makanan nanti misalnya pedas, manis, atau tidak pedas. Lalu kita terapkan juga enkapsulasi getter. Tampil menunya di sini kita tampilkan makanan, nama makanannya, harganya, dan jenis makanannya. Lalu ini juga kita override string to file formatnya. Lalu sama dengan minuman juga seperti ini. Public class minuman, menu item, sama persis kurang lebih. Lalu juga ada diskon, kurang lebih sama, tapi di sini untuk harganya langsung kita nolkan karena diskon tidak memiliki harga. Dan di sini jumlah diskonnya nanti berapa dengan double. Di sini kita terapkan pakai persen, misalnya 10%, 20%, atau sekian. Sama ini kurang lebih. Lalu buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Kita buat daftar menu, nama variabelnya dengan array list untuk menyimpan menu-menu itemnya. Lalu kita buat metode tambah item untuk menambahkan menu ke daftar menu ini. Jika berhasil, kita keluarkan pemberitahuan item berhasil ditambahkan ke menu. Lalu buat tampilkan menu metode. Jika menu kosong tidak menampilkan apa-apa. Jika menunya tidak kosong, yaitu ada, maka kita akan tampilkan menu. Kita lakukan perulangan pada item menu. Di sini khusus untuk makanan, kita cek instance of makanan dia. Maka kita tampilkan terlebih dahulu makanan. Setelah makanan selesai, lalu minuman. Setelah minuman selesai, lalu diskon. Di sini kita lakukan pengecekan instance of minuman. Di sini instance of diskon. Di sini juga ada metode cari item nanti untuk memasukkan jika pelanggan memesan dengan nama, maka kita akan cari. Jika tidak ada item yang diinput oleh pelanggan, maka kita akan throw exception dan kita tangkap dan akan kita tampilkan item tidak ditemukan. Di sini throws exception. Lalu public array list get daftar menu, enkapsulasi juga ini.
lalu simpan ke file. Menunya nanti bisa disimpan ke file. Kita buat buffer writer, nama filenya nanti bisa di input, lalu kita tulis toString yang tadi kita sudah override, lalu new line supaya ada enter. Jika sudah berhasil, maka akan menampilkan menu berhasil disimpan ke nama filenya. Jika gagal, kita akan tangkap dan kita akan beritahu bahwa gagal menyimpan menu. Semua ini terjadi dengan metode try catch supaya aman dan tidak error. Lalu ada metode ambil menu dari file, yang dimana nanti menu yang sudah disimpan bisa diambil kembali dan ditampilkan kembali kepada menu aplikasi. Nanti formatnya kita pisahkan dengan koma. Lalu yang pertama nama, yang kedua harga, 3 kategori, 4 jenis. Untuk diskon tidak ada kategori dan jenis, maka untuk diskon tidak ada jenis, maka kita buat default value-nya string kosong supaya tidak error. Setelah itu kita cek, lalu kita add ke daftar menu item-itemnya. Setelah berhasil, maka kita beritahu bahwa berhasil memuat menu dari nama file. Jika gagal, kita tangkap dan kita beritahu gagal memuat menu. Selanjutnya, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Pesanan array list untuk menyimpan item. Lalu saya buat private double total awal, harga awalnya, lalu total setelah diskonnya, total diskonnya berapa, dan diskon terpakainya apa yang mana. Tambah pesanan, ini untuk menambah pesanan pelanggan. Lalu lakukan pengecekan, jika diskon terpakai maka diskonnya akan di-set. Jika tidak, berarti pesanan biasa bukan diskon, antara lain makanan atau minuman. Lalu ada metode hitung total pesanan. Di sini kita nolkan dulu semuanya. Lalu kita lakukan perulangan atas pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Lalu kita ambil harganya dengan metode enkapsulasi tadi, get harga, getter. Lalu total awalnya kita tambahkan terus dengan item yang ada. Lalu kita cek apakah ada diskon yang diberikan oleh kasir terhadap pelanggan, yaitu jika tidak sama dengan 0 berarti ada diskon. Lalu kita hitung diskonnya, kita get diskonnya berapa, kita lakukan perhitungan, lalu kita totalkan setelah diskon, total awal dikurangi diskonnya berapa. Jika tidak ada, maka total setelah diskon samakan dengan total awal. Lalu ada metode cetak struk. Setelah dihitung total pesanannya berapa, maka struk akan ditulis ke sebuah file. Lakukan perulangan atas item-item yang dipesan oleh pelanggan dan ditulis langsung ke file. Lalu diskon jika ada ditulis ke file juga. Lalu pada akhirnya kita total akhirnya berapa dan ucapan terima kasih. Lalu kita close. Lalu metode tampil struk untuk menampilkan struk ke konsol. Lalu ambil struk dari file. Kita juga bisa mengambil struk dari file yang sudah kita simpan ke file tadi. Kita cari nama filenya apa, lalu kita beritahu berhasil memuat struk dari nama file. Lalu di sini kita tampilkan struknya yang sebelumnya sudah disimpan. Setelah itu implementasikan konsep inheritance sudah tadi, enkapsulasi sudah, exception yang mungkin terjadi ketika mencoba mengakses item yang tidak ada sudah tadi. 8. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, makanan, minuman, diskon, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan, menghitung total biaya, menampilkan struk pesanan keluar dari program. Implementasikan operasi input-output
untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, juga menyimpan struk pesanan dan memuat dari file teks sudah kita terapkan ya di sini, dan tadi sebelumnya pada menu. Gunakan struktur keputusan sudah ada. Lalu di sini menu utamanya. Maksudnya di sini mainnya utamanya scanner, kita buat scannernya untuk menginput user, menunya, pesanannya. Lalu kita bungkus di dalam try catch. Kita ambil menu dari menu.txt. Saya sudah buat di sini menu.txt sebagai inisialisasi menu. Ada bakso, teh, dan diskon, 1 makanan, 1 minuman, 1 diskon. Jika ada error, maka dia akan ditangkap dan akan menampilkan pesannya. Saya buat boolean keluar sama dengan false untuk keluar dari perulangan ini nanti jika sudah selesai. Lalu ada pilihan menu, 1 tambah menu, 2 tampilkan menu, 3 pesan menu, 4 hitung total, 5 simpan struk file, 6 tampilkan struk sebelumnya, 7 keluar. 1 tambah menu, apa yang akan dilakukan? Tambah menu, saya akan menampilkan apa kategori menu yang ingin Anda tambahkan. Tuliskan angka pilihan, 1 makanan, 2 minuman, 3 diskon. Tekan X untuk kembali ke menu utama. Lalu inputnya di sini disimpan. Jika 1 berarti makanan, saya akan tulis ke menu.txt supaya tersimpan. Lalu silahkan menambah menu dengan format nama menu sama dengan harga menu sama dengan jenis makanan, misalnya pedas, tidak manis, atau lain-lain. Contoh bakso sama dengan 15.000 sama dengan pedas. Inputnya. Lalu di sini kita split dengan sama dengan, kan tadi terpisah dengan sama dengan. Bagian pertama nama, bagian kedua harga, bagian ketiga jenis makanan. Ketika sudah di split, maka menu kita tambah item, yaitu jenisnya makanan dengan nama, harga, jenis makanan yang dimasukkan. Lalu kita pisah, lalu kita enter dengan writer new line. Lalu kita tulis dengan format seperti ini ke menu.txt. Jika berhasil, maka akan keluar berhasil menambahkan menu. Jika gagal, maka akan gagal menambahkan menu. Minuman juga kurang lebih sama, lalu diskon juga kurang lebih sama. Jika X, maka akan break, keluar dari tambah menu. Jika tidak ada salah pemilih, maka pilihan menu tidak tersedia. Lalu kedua, tampilkan menu. Tampilkan menu tadi yang ada di menu. Ketiga, pesan menu. Tampilkan menu terlebih dahulu pertama, lalu lakukan perulangan while. Masukkan pesanan Anda dengan menulis nama menu. Tulis selesai untuk menyelesaikan. Input next line inputnya. Jika selesai maka break, berarti sudah selesai, langgan. Lalu kita lakukan perulangan. Inputnya kita cari di menu apakah sesuai dengan input pesanan, yaitu ada. Jika ada, maka pesanan kita tambahkan itemnya. Jika tidak ada, maka kita akan memberitahu bahwa menu tidak ditemukan. Lanjut, tampil struk. Sudah tadi tampil struk dijelaskan. Cetak struk sudah. Dan kita di sini masukkan parameternya, nama filenya yaitu struk.txt. Lalu 6 ambil struk dari file sudah tadi. 7 keluar. Nah di sini keluarnya kita terukan, makanya tidak perulangannya selesai dan aplikasi berhenti. Jika salah, maka pilihan menu tidak tersedia. While-nya di sini tidak sama dengan keluar. Kita lakukan pengetesan. Berhasil memuat menu dari menu.txt. Kita lihat dahulu menunya. Sudah ada sesuai dengan yang di menu.txt, bakso, teh, diskon. Kita tambah menu, misalnya apa kategori menu yang ingin Anda tambahkan? Makanan, misalnya ayam goreng 20.000, pedas
satu lagi minuman, misalnya kopi 6.000, panas, diskon. Kita coba nama diskon 20%, jumlah diskonnya 20%. Selesai. Kita tampilkan menu apakah sudah berhasil ditambahkan. Bakso tadi sudah ada, ayam goreng ada, lalu kopi ada di sini, diskon 20% ada, berarti sudah benar ditambahkan. Kita cek di menu.txt apa sudah bertambah. Ayam goreng, kopi, diskon sudah. Lalu kita pesan menu. Masukkan pesanan Anda dengan menulis nama menu. Misalnya saya mau bakso, lalu teh. Bagaimana jika tidak ada? Tidak ada, menu tidak ditemukan. Lalu kasir ingin memberikan diskon kepada pelanggan. Saya pilih 10% misalnya. Lalu selesai. Hitung total. Totalnya 20.000. Ini log ya, harusnya dihapus nanti. Struk pesanan restoran Java, bakso 20.000, total akhir 20.000. Terdapat kesalahan, sebelumnya saya perbaiki. Di sini saya buat flag ditemukan sama dengan false, supaya taruh exceptionnya hanya jalan jika tidak ditemukan itemnya. Jika ditemukan maka ditemukan menjadi true. Kita jalankan ulang. Pada opsi pesan menu tadi terakhir, pesan menu bakso misalnya, lalu kopi, lalu kasir ingin memberikan diskon 10% misalnya. Selesai. Hitung total, kita coba. Bakso 20.000, kopi 6.000. Diskon terpakai 10%. Total sebelum diskon 26.000, total diskon 10% 2.600, berarti total akhir 23.400. Lalu kita coba simpan struk file. Maka akan tersimpan struk pesanan sama persis seperti di log. Lalu kita keluar, kita coba lagi, jalankan ulang, dan untuk mengetes menampilkan struk sebelumnya yang diambil dari file struk.txt. Keluar struk sebelumnya, berhasil memuat struk dari struk.txt. Keluar. Selesai tugas 3. Sekian dari saya, terima kasih.